kita memulai ibadah, kita akan menerima bertahbisan melalui hambanya, Bapak Pendeta Charles. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur bagimu, Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani semua umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mati menghapus segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Di sini kami Tuhan ingin melayani mereka semua yang haus dan rindu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, untuk memahami firman-Mu Tuhan, menjadi penguatan bagi kami semua menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah semua yang menyaksikan program live streaming penyampaian firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada pagi hari ini beroleh berkat dan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Kita memuji El Shaddai. Haleluya. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai lihat El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kita akan mendengar firman melalui hambanya, Bapak Pendeta Tommy Dixon Braga. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lanjutkan pelayanan ini seperti minggu yang lalu, bahwa firman Tuhan tetap menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita diciptakan oleh firman Tuhan, diselamatkan oleh firman Tuhan, dan dipelihara oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan, pertolongan, dan hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, di dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati setiap orang percaya, orang kudus, anak-anak Tuhan, milik-Mu yang kekal, yang telah Engkau tebus dengan darah yang sangat mahal dan begitu dihargai.
Kami mohon hikmat-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, mengimani, dan menghidupi dan bermuara kepada kemuliaan bagi nama-Mu di seluruh muka bumi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adalah pertanyaan yang membimbing kita kepada sebuah pertanyaan yang sangat klasik. Yang mana yang akan merasa aman? Berada di dekat Tuhan ataukah jauh dari Tuhan? Saya ulang sekali lagi pertanyaan ini. Yang mana yang akan aman? Yang berada di dekat Tuhan ataukah yang jauh dari Tuhan? Seperti pertanyaan saya ini main-main, tapi tidak Bapak Ibu Saudara, saya sungguh-sungguh dan serius. Tentu mungkin anak sekolah minggu pun dapat menjawab bahwa tentu yang dekat dengan Tuhan yang akan merasa aman. Tapi sebelum kita menjawab menurut pemahaman kita, kita beri kesempatan firman Tuhanlah yang menjawab kita. Karena firman Tuhan pasti benar, tidak mungkin salah. Kita membuka bagian kita pada hari ini yang terambil dari Perjanjian Baru, Alkitab kita, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita imani dan kita lakukan. Berbagai setiap orang yang tidak menjadi pembaca dan pendengar, tapi juga pemercaya dan pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah perjalanan pelayanan Galilea Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika bertolak ke seberang danau Galilea, yang sering disebut Laut Galilea karena kecil, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka. Tuhan Yesus berada dalam satu perahu dengan para murid. Para murid tersebar dari tengah perahu sampai dengan haluan atau depan, dan Tuhan Yesus sementara duduk kemudian pindah ke buritan atau bagian belakang perahu. Beliau tidur di atas sebuah tilam, dan ketika beliau sedang tidur, tiba-tiba taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kalau cuma taufan yang berderu dan menghantam perahu, mungkin para murid masih dapat bertahan. Tetapi ketika perahu itu mulai penuh dengan air, satu pemikiran mereka, pasti akan tenggelam dan berujung kepada kebinasaan atau kematian. Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan, apakah tidak tahu menurut Bapak Ibu Saudara?
Ia adalah Allah yang maha tahu, omniscience. Bukan dia tidak tahu. Kasus ini mirip, bahkan sama saya katakan, dalam menafsir ketika membiarkan Lazarus mati. Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 11, ia sengaja membiarkannya, Lazarus mati, dengan tujuan tertentu. Saya percaya kita menafsir dengan benar. Tuhan Yesus yang maha tahu ini tahu betul apa yang sedang terjadi, walaupun beliau tidur. Karena beliau adalah bersifat Allah 100% dan manusia 100%. Maka para murid yang sudah melihat, bahkan merasakan ketakutan yang sangat dahsyat itu, dengan melihat kenyataan bahwa air telah masuk dan mulai penuh atau memenuhi perahu, maka tinggal tenggelam saja. Tindakan mereka adalah bukan berdoa dan bukan memeriksa hati mereka. Dengan segera para murid membangunkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan bukan hanya membangunkan meminta pertolongan, tapi memberikan tuduhan yang sangat kuat dan tuduhan yang sangat menyudutkan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan menuduh bahwa Tuhan tidak punya rasa belas kasihan. Tuhan tidak punya rasa peduli, dan Tuhan tidak punya rasa kasih. Dan membiarkan bukan hanya para murid binasa, tapi juga Tuhan Yesus bisa binasa atau mati. Tindakan Tuhan Yesus yang sungguh aneh dalam bacaan kita. Ia pun bangun, dan tindakan yang pertama bukan mempersoalkan mereka, tapi langsung kepada masalah yang membuat para murid sangat takut dengan dahsyat, yaitu menyelesaikan angin atau taufan itu dan meredakan apa yang ada di atas danau. Diam, tenanglah. Hanya Tuhan Allah yang demikian yang dapat mengendalikan alam raya ciptaannya. Karena ia tidak dibatasi oleh energi, ruang, dan waktu. Ia mampu melakukannya karena ia adalah Allah yang maha kuasa, omnipotens. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bukan hanya teduh, teduh sekali. Selesai masalah dengan tuntas dalam sekejap, dan tidak pernah ada siapapun yang dapat melakukan ini selain Sang Maha Kuasa omnipotens, Sang Maha Tahu omniscience, dan Sang Maha Hadir omnipresence. Masalah ini Tuhan tuntaskan karena bukan persoalannya ada di danau dan taufan serta angin ribut yang sangat kencang serta air yang memasuki perahu. Karena toh mereka masih hidup, mereka masih menghirup nafas yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak jauh dengan mereka, berada bersama-sama dengan mereka. Berapalah jarak yang dihitung dengan meter perahu itu? Perahu ini bukan seperti kapal kruis sekarang yang ratusan meter. Maka Tuhan menyelesaikan apa yang terjadi dengan mereka setelah menyelesaikan apa yang terjadi dengan alam. Mengapa kamu begitu takut? Di sini tidak dikatakan oleh Tuhan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kamu memiliki rasa takut? Tidak, kalimat ini tidak berkonotasi demikian. Mengapa kamu begitu takut? Tuhan sadar benar dan tahu benar rasa takut itu ditempatkan dalam diri manusia sebagai rasa untuk mengendalikan diri. Tapi begitu takut, takut yang berlebihan. Bukankah saya bersama-sama dengan kamu? Dan bukankah saya adalah Tuhan yang telah memberikan bukti kuasa yang maha dahsyat? Dan kamu bersama-sama dengan aku, tidak mungkin aku biarkan kamu binasa. Dari manakah rasa takut yang berlebihan tersebut? Kalimat ini dengan indah dilanjutkan oleh Tuhan kita yang luar biasa ini. Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 40 sebagai ayat kunci kita mau menyatakan
Rasa takut yang berlebihan adalah akibat dari penyebabnya, yaitu tidak percaya atau tidak beriman. Kata yang digunakan dalam kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistis. Believing 100% before seeing. Percaya 100% sebelum melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Harusnya mereka sungguh-sungguh percaya, inilah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu di luar batas manusia. Tapi mereka masih menanyakan kepada diri mereka dan berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini? Rupanya Bapak Ibu Saudara, kalau pertanyaan saya di khotbah tadi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah yang dekat dengan Tuhan Yesus yang akan merasa aman? Apakah yang jauh dengan Tuhan Yesus dalam jaraknya yang merasa aman? Ternyata jauh dekat sama saja. Bisa merasa tidak aman. Kalau gitu, di mana kunci dari inti firman Tuhan ini? Mengapa kamu begitu takut sebagai akibat? Dan penyebabnya adalah jelas. Mengapa kamu tidak beriman atau tidak percaya? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini sangat jelas, sederhana dan akurat, bahwa rasa takut yang berlebihan muncul dari ketidakpercayaan, ketidakberimanan kepada Tuhan. Ya walaupun Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan terlihat, Tuhan terbukti, tapi kalau tidak memiliki iman atau percaya 100%, maka yang ada 3 hal. Yang pertama, segala sesuatu menjadi menakutkan. Yang kedua, menuduh Tuhan tidak peduli. Dan yang ketiga, mau mengatakan percuma ada Tuhan, tapi kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kesimpulannya kita dapatkan jawaban. Yang mana yang aman? Yang dekat dengan Tuhan atau jauh? Jawabannya adalah jauh dekat sama saja, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh 100% tanpa ragu, bukan soal Tuhan berada di mana. Karena orang beriman percaya Tuhan Maha Hadir, omnipresence. Bukan seperti orang-orang yang ateis berkata, where is God? Di mana Tuhan Allah? There is no God. Tidak ada Tuhan sama sekali. There is no creator. Tidak ada pencipta. There is no creation by creating. Tidak ada ciptaan melalui penciptaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dunia membuktikan, baik orang beragama bertuhan dan tidak bertuhan atau ateis, membuktikan diri mereka sendiri dengan hidup saat ini, bahwa mereka memiliki rasa takut yang ditempatkan Tuhan untuk menyadari bahwa kita manusia sangat terbatas. Jelas Tuhan mau menjelaskan kepada kita. Sebelum selesai saya menutup khotbah bagian kita hari ini, pengajaran dan berkat firman Tuhan hari ini adalah, tidak usah pedulikan Tuhan ada di mana. Bagi orang percaya, orang kudus milik Tuhan, seperti pengakuan dalam setiap gereja kita, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Apa artinya? Orang-orang kudus pilihan Tuhan yang percaya 100%, Ia telah mati dan bangkit atau memberikan Paskah bagi kita. Kita telah pasti diselamatkan dari murka Allah yang kekal, apalagi dari persoalan ketakutan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini begitu penting untuk Tuhan menanyakan kepada kita dan para murid. Mengapa kamu tidak percaya? Itulah kuncinya. Bukan pada persoalan cobaan dan ujian, tantangan dan ketakutan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita mau bawa pulang dengan firman ini? Dunia saat ini sedang berlomba-lomba menjadi negara adik kuasa. Para pembesar dunia sedang mengangkat diri mereka untuk menjadi adik kuasa di muka bumi. Para ahli ilmu pengetahuan ingin membuktikan
mereka dapat menguak rahasia alam dan dapat memberikan penemuan-penemuan. Dan golongan saintologi mengatakan hidup kekal dapat diperoleh dengan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang beragama, tidak beragama atau ateis, beriman maupun tidak, semua sedang ketakutan dengan satu benda yang abstrak, yang sulit ditengarai, tidak kasat mata, dan begitu menakutkan. Dan semua dunia, mungkin saudara dan saya juga akan sama. Saya harapkan tidak demikian. Curiga satu dengan yang lain, menjauhkan satu dengan yang lain, dan semua seperti ketakutan yang berlebihan. Ini semua Tuhan biarkan terjadi seperti Tuhan membiarkan tofan yang dahsyat kepada para murid, supaya kita tahu, kita sadar kuncinya bukan Tuhan jauh atau tidak, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresence, maha hadir. Raja dan Nabi Daud menyatakan dalam kitab Mazmur, kemanapun aku pergi, engkau ada, bahkan di liang lahat, karena engkau Allah yang omnipresence. Di sini ia hadir, di rumah saudara ia hadir. Tapi yang penting, ia hadir dalam hati saudara dan saya. Tuhan menyatakan, setiap orang yang percaya dalam hatinya akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dia menjadi milik Tuhan, dan Roh Kudus bersemayam kekal abadi. Karena Ibrani 10 ayat 10 menyatakan bahwa dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14 dan 15 menyatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan umat yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Dan ayat 15 yang tidak boleh terpotong menyatakan, dan Roh Kudus memberikan kesaksian akan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pun manusia, Bapak Ibu Saudara pun manusia. Ketika ini terjadi, semua berubah, dan semua yang tidak diprediksi sebelumnya terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua punya rasa takut. Bagaimana mengendalikannya? Ada 3 rumus manusia. Yang pertama, anggap saja ketakutan tidak ada. Tapi itu tidak membantu. Karena dunia membuktikan, para ahli virologi atau ilmu virus pun banyak yang korban. Para dokter yang menangani pun menjadi korban. Dan itu menghingga kepada keluarga, saudara, dan orang-orang terdekat. Negara-negara yang mengatakan mahir dalam teknologi dan canggih tidak berdaya. Dan semua pembesar-pembesar dunia yang berkoar seolah-olah mereka penguasa dunia, terdiam dan tertunduk malu. Saya meminta izin pada saudara saya, Pendeta Charles Simamora, yang menyatakan Tuhan sedang bekerja di dunia ini untuk membuktikan bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Tuhanlah segala-galanya. Karena alam pun dapat dikuasai dan dikendalikan. Seperti yang terjadi di dalam bacaan kita. Manusia sedang dididik oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan. Jangan menyombongkan diri. Jangan menganggap remeh apa yang terjadi pada Anda. Karena pada saatnya Tuhanlah yang punya otoritas. Saya telah meminta izin kepada saudara saya, Bapak Uki Bukit, yang menelpon saya 1 jam dari Bali dan menyatakan terpisah dengan anak dan istri. Tapi ia bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Ia belajar dari PJJ Pergulungan Jabu-Jabu dalam sektor 4 GBKP Runggun, Jakarta Pusat, bahwa kasih karunia Tuhan saja dan iman yang diberikan Tuhan dalam hati yang menyelamatkan anak-anaknya dari Jerman dan Inggris untuk kembali ke Indonesia pada saat-saat terakhir di mana semua tiket diblokir. Saya katakan kepadanya, Pak, saksikanlah itu. Dan dia meminta kepada saya, saksikan tolong Pak, karena kami masih terisolasi di Bali sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan beliau berjanji bahwa kalau datang ke Jakarta bersama keluarga, dia meminta bertemu untuk membahas kebenaran firman itu. Tapi ia sadar benar, ia katakan pada anak-anaknya, kekayaan kita, uang kita tidak berdaya, hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya mengingatkan beliau, Pak, benar Efesus 2:8 dan 9 menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu,
supaya jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kita membenci virus corona, tapi kenapa Tuhan membiarkannya? Amsal 16 ayat 4 menjawab dengan kita. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah membuat segala sesuatu, termasuk keputusan yang membiarkan corona atau COVID-19, supaya manusia tahu Tuhan punya tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik diciptakan untuk hari kemurkaan. Saudara dan saya bukan orang fasik. Kita orang kudus. Kita anak-anak Tuhan, orang percaya, orang beriman. Kita bukan ditentukan untuk binasa. 1 Tesalonika 5 ayat 9 menjamin itu. Karena kita tidak ditetapkan untuk binasa, tapi kita ditetapkan untuk selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah rasa takut kita dikendalikan oleh iman kita yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu, sebelum saya menutup khotbah atau firman Tuhan berkat buat saudara dan saya, kita semua adalah manusia biasa. Tapi ingat, kita punya satu keistimewaan. Dalam kamus Alkitab dikatakan, orang kudus adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang spesial istimewa milik Tuhan. Kita punya akses yang istimewa, punya Tuhan yang istimewa, punya penyelamat yang istimewa. Mari kita percaya sungguh-sungguh 100% kita telah pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan barangkali, bukan semoga. Roma 5:9 menyatakan, lebih-lebih kita yang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau murka Allah yang kekal adalah neraka, maka Corona 19 atau COVID-19 bukan sesuatu yang kekal. Tuhan pasti lebih lagi menyelamatkan saudara dan saya. Kita percaya sungguh-sungguh, sehingga apapun yang terjadi kita tahu kemana kita pulang dan kemana kita akan berada. Dan yang kedua, apapun yang terjadi pada kita, Tuhan tidak pernah tidak tahu. Tuhan Maha tahu. Mazmur 121 ketika Israel bercongkak kepada Tuhan, Daud menuliskan itu, bahwa Allah Israel, Yehova Israel, tidak pernah tidur. Satu hari 24 jam Tuhan tidak pernah tidur memperhatikan kita sedunia ini, cipta Adam, bahkan terutama anak-anaknya, orang-orang kudus, orang-orang Kristen miliknya yang telah ditebus dengan harga diri dan harga nyawa dan kekudusan yang sangat mahal. Biarlah apa yang terjadi kita hadapi, karena bukan itu persoalan yang terjadi. Yang terjadi haruslah satu, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu, Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan akan menolong segala sesuatu untuk kita, supaya Ia sungguh-sungguh diberitakan, dipermuliakan, disujud dan disembah, serta diberitakan di seluruh aspek kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi makanan, minuman, vitamin, suplemen, dan obat untuk kita kuat menyatakan Tuhan dalam segala kondisi dan situasi. Karena Tuhan masih memberi kita kehidupan, supaya anak-anak Tuhan menyaksikan Tuhan benar-benar ada, juru selamat, juru sehat, dan juru berkat. Diberkatilah saudara-saudara. Nantikanlah pelayanan kami. Kami akan tetap membawakan firman Tuhan, menyapa kasih dengan kebenaran firman Tuhan sebagai pelayanan, karena saudara-saudara dan kita semua begitu berharga di mata Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiap langkah, langkahku usahakan Tuhan pimpin, dan tangan kasih-Nya merawat di tengah gelombang, di tengah
kita akan menerima berkat melalui hambanya Bapak Pendeta Charles Sinomora. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami diajar kembali melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga yang sudah menandaskan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini untuk membekali kami Tuhan menghadapi segala ujian dan cobaan apapun di dunia ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena firman Tuhan terus menolong dan menopang hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang telah mendengarkan pemaparan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, semuanya sungguh diberkati oleh Tuhan dan semakin dikuatkan ya Tuhan, supaya hidup kami sebagai garam dan terang di dunia ini semakin nyata dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Sekali lagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming hari ini, biarlah hidup mereka semakin diberkati Tuhan dan iman mereka makin bertumbuh dalam pengenalan akan kasih-Mu. Makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus dan makin banyak jiwa yang terpanggil juga untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Semua kru yang bertugas hari ini Tuhan juga yang memberkati mereka semuanya, supaya di hari-hari yang akan datang kami semua berupaya dan juga bekerja sama untuk melayani semua umat Tuhan, supaya mereka bisa terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama-Mu saja kami berdoa, kiranya berkat Tuhan melimpah kepada kita semua dimanapun kita berada. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.